A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diizinkan untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan, menjadikan sebuah ilmu yang berguna bagi kita semuanya, lebih-lebih berguna untuk anak cucu kita kelak nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, tetaplah kita semuanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa bimbingannya, tanpa petunjuk dan hidayahnya, kita manusia ini tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongannya. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan tema tukang fitnah jangan termakan oleh hasutan hawa nafsu. Tukang fitnah jangan termakan oleh hasutan hawa nafsu. Mengenai judul tukang fitnah, tukang adu domba, tukang adu-adu, hal ini di dalam syariat tentunya semuanya sudah tahu, sudah mengetahuinya. Tetapi untuk hari ini kami akan menguak mengenai tukang fitnah secara hakikatnya. Kalau secara syariat itu kita semuanya sudah tahu. Orang ini mengatakan, menjual omongan kepada B menjual omongan ke C. Adu domba, ya semuanya kita sudah tahu secara syariatnya. Tetapi bagaimana secara hakikatnya tukang fitnah ini? Karena pada dasarnya manusia ini kebanyakannya cenderung terkontaminasi oleh sifat basariah ini, sifat nafsiyah dan amaroh ini, di mana bahwa sifat-sifat nafsiyah dan sifat amaroh itu selalu mengajak diri kita ini untuk melupakan Tuhan. Dan yang namanya manusia ini kebanyakan pasti menginginkan hal-hal yang enak, dan tidak mungkin mau yang tidak enak itu tidak mungkin. Pasti semuanya manusia ini maunya hidupnya enak-enak, kesejahteraannya terpenuhi, anaknya sehat-sehat, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, dihormati orang,
makan tinggal makan. Semuanya manusia pasti menginginkan seperti itu. Tidak hanya panjenengan saja yang menginginkan hal enak. Seluruh manusia, baik entah itu yang dikatakan taat ataupun yang kafir, semuanya pasti manusia ini menginginkan hal yang enak-enak. Ya karena manusia ini cenderung terkontaminasi dengan nafsu atau sifat basariah. Padahal Allah itu pasti sesuatu saat juga mendatangkan tentang perkara-perkara yang tidak enak. Manusia ini tidak mungkin didatangkan yang enak-enak terus, itu tidak mungkin. Pasti didatangkan yang tidak enak juga. Walaupun kita ini keturunan orang ningrat, walaupun kita ini keturunan orang kaya raya, tidak mungkin hal itu selalu enak terus, itu tidak mungkin. Pasti didatangkan hal-hal atau perkara-perkara yang tidak enak juga. Itulah sebetulnya adalah merupakan bentuk daripada ujian. Apakah diri kita ini tetap setia pada Allah atau tetap setia pada selain Allah? Sesuai dengan janji Allah terhadap ruh pada waktu sebelum ditiupkan manusia ini. Allah sudah mengatakan sebelum ruh kita itu ditiupkan di dalam jasad ini, alastu birobikum, apakah engkau akan selalu setia terhadapku atau tidak? Pada waktu itu roh semuanya menjawab dengan serentak, qalu bala sahidna, ya saya akan tetap setia terhadap engkau wahai Tuhanku. Tetapi apa yang terjadi? Manusia ini didatangkan ujian-ujian yang enak ataupun yang tidak enak. Didatangkan enak, terkadang mereka lupa bersyukur. Didatangkan tidak enak, mereka mengeluh seolah-olah Tuhan tidak adil. Lalu benarnya Tuhan itu seperti apa? Seolah-olah Tuhan itu tidak ada benarnya. Terkadang manusia ini dikasih panas, mintanya hujan. Setelah dikasih hujan, mintanya agar supaya tidak selalu hujan. Dikasih panas dingin, nanti mintanya dispenser. Ya bagaimana? Seolah-olah Tuhan ini tidak dikatakan tidak becus dalam mengurus alam semesta. Itulah sikap, sifat daripada manusia yang selalu zalim terhadap Allah, bahwasanya mengatakan Tuhan seolah-olah tidak adil. Ya karena apa bentuk seperti itu? Bentuknya adalah diri kita ini terseret oleh nafsu basariah. Dan sifat basariah itu penuh yang namanya fitnah. Di mana fitnah itu ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam diri kita sendiri tadi. Pengennya yang enak-enak terus, saat didatangkan yang perkara yang tidak enak, tidak mau. Itulah sebetulnya di mana nafsu-nafsu itu yang menimbulkan fitnah di dalam diri kita. Bentuknya apa? Ya bentuknya adalah kita manusia ini hanya maunya yang enak-enak saja dan tidak mau yang tidak enak.
Itulah secara hakikatnya diri kita ini manusia telah difitnah oleh hawa nafsu diri sendiri. Contoh seperti hal ini kalau kejadian dulu pernah pada waktu kita ini juga pada waktu mengaji di orang tua kita. Nafsu itu memfitnah bahwasanya kita ini masuk neraka gara-gara mengikuti iblis. Nah, manusia ini akhirnya protes terhadap Allah. Akhirnya protes gara-gara iblis ini saya masuk neraka. Dan iblis pun mengatakan, kenapa kamu ikut saya? Saya kalau tidak diperintah oleh Allah tidak mungkin saya bisa. Nah, akhirnya timbullah pergejolakan di situ nanti di akhirat. Ya seperti itu. Ya Allah tinggal menjawab, kenapa kamu mau? Nah, gitu saja. Nah, itulah saudara-saudaraku, kalau kita tidak sadar, kalau kita ini tidak mempelajari tentang sisi hakikatnya dan hanya mendengarkan sisi syariat dari guru-guru kita, ya kita akan terjebak oleh nafsu itu sendiri selama-lamanya, terjebak oleh fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh nafsu itu. Kalau secara umum apa yang dikatakan oleh Allah itu benar, dan dikatakan manusia ini seolah-olah karena berhubung dengan hawa nafsu, seolah-olah menyalahkan hawa nafsu terus, seolah-olah menyalahkan setan atau iblis terus. Padahal setan dengan iblis itu tanpa adanya Allah di situ, ya tidak mungkin bisa apa-apa itu iblis dengan setan. Itulah bentuk daripada kita ini sebetulnya dalam ujian. Bagaimana arwah tadi sebelum ditiupkan itu apakah tetap setia atau tidak? Jika kita setia, jika kita paham dengan fitnah-fitnah hawa nafsu tadi, ya kita akan mendapatkan sebuah kedamaian atau ketenangan. Kalau di dalam syariat dibahasakan kita ini masuk surga. Tetapi kalau tidak paham dengan ujian-ujian tadi, dengan fitnah-fitnah nafsu tadi, maka kita ya akan terjebak di situ dan kita masuk neraka. Dan di situ kekal abadi selama-lamanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dari bahasa hakikat, nafsu yang melakukan fitnah terhadap kita itu adalah lewat syahwatun dunia, yaitu merupakan kesenangan-kesenangan duniawiah ini. Apa perbuatan kita yang dipandang syariat itu baik, yang dipandang syariat itu kelihatannya bagus, nafsu itu membisikkan di dalam diri kita seolah-olah apa yang kita lakukan atau kita kerjakan ini dilihat taat, dianggapnya sudah cukup di mata Allah. Contoh, saya ini melakukan ibadah sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Sholat sunat, qobliyah, badiah saya kerjakan. Sholat sunat, duha saya kerjakan. Tahajud tidak pernah putus-putus. Di masjid tidak pernah pulang-pulang. Ngapain? Seolah-olah dipandang manusia ini taat, atau
atau seolah-olah menurut kita ini sudah benar. Dianggapnya itu sudah cukup dengan melakukan jasad jasmaninya, seperti melakukan sholat itu. Tetapi jika hati ini masih belum bersih, belum bisa condong terhadap Allah, terhadap hidup, maka ibadah sholat saya ini, seperti saya katakan, saya ini sholatnya masih olahraga. Yang didapat hanyalah kesegaran jasmani, tapi rohaninya tidak tersentuh sama sekali. Ya. Padahal hal itu belum benar. Manakala masih melihat makhluknya dan belum bisa melihat hidupnya. Itulah perbuatan nafsu di dalam memfitnah kita. Tetapi jika diri panjenengan ini sudah bisa melihat hidupnya, itulah yang benar. Karena apa? Kita sudah sering mengatakan bahwasanya manusia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama, baik di mata manusia, baik juga di mata Allah. Itulah lebih bagus. Yang kedua, golongannya adalah jelek di mata manusia, jelek juga di mata Allah. Yang ketiga, jelek di mata manusia, tetapi baik di mata Allah. Yang keempat, jelek di mata Allah, baik di mata manusia. Ya kita tinggal mau memilih yang mana. Apakah cukup dengan jelek baik di mata manusia tetapi jelek di mata Allah? Itulah yang dikatakan seolah-olah taat, yang dianggapnya sudah cukup taat, tetapi masih keliru di mata Allah. Ya karena apa? Karena diri manusia ini kebanyakan tatkala melakukan segala aktivitas, baik itu ibadah atau di luar ibadah, mereka ini masih condong cenderung terhadap makhluknya, tidak bisa tembus di dalam hidup. Hatinya yang kami maksud, bukan jasad jasmania, akal ini bukan, tapi roh ini tidak bisa tembus terhadap alladzi. Yang kami maksud adalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita masih di situ terus, di nurul iman terus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita ini selalu diseret oleh nafsu-nafsu, dan nafsu itu sendiri akan selalu menimbulkan fitnah ya di dalam diri panjenengan sendiri. Kenapa saya katakan ada munculnya surga dan neraka itu? Kenapa ada kata-kata muncul surga dan neraka? Karena yaitu manusia itu mengaku-ngaku dirinya ini yang merasa baik makhluknya. Saya ini merasa yang mulia, harus dihormati banyak saudara yang lain, harus dihargai saya ini. Saya ini seorang pegawai negeri, saya harus dihormati, saya harus dihargai, dan lain-lain sebagainya itu. Itulah yang menyebabkan timbulnya daripada surga dan neraka. Mengaku-ngaku bahwa dirinya yang bisa berbuat baik, yang paling alim, yang paling hafal hadis, yang mungkin menganggap dirinya makhluk ini sampai dengan sanadnya ke Rasulullah, ya seperti itu. Dianggapnya benar menurut dia. Tetapi hal itulah yang menimbulkan neraka. Karena
apa? Merasa di dalam diri ini, merasa saya ini yang paling hebat, saya ini seorang Habib Syekh dan lain-lain sebagainya. Makhluknya ini yang muncul. Karena nafsu itu, saya katakan, nafsu itu, iblis itu membaca Al-Quran itu bolak-balik, bahkan memejamkan mata ini bisa membaca. Apalagi dengan hidup manusia ini. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Ya Allah sendiri. Bagaimana caranya kita ini mempelajari masalah itu? Nah, pelajaran itu bukan hanya duduk di syariat tarekat saja, tetapi harus dinaikkan ke hakikat menuju makrifat. Tetapi hal ini masih dikatakan dalam proses dan belum sampai ke akad mengesahkan Tuhan. Kecuali kalau panjenengan ini sudah sampai akad, ya di situ tidak ada yang disalahkan atau tidak ada yang dibenarkan. Karena nafsu itu memfitnah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah, tentunya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena pada dasarnya kita manusia ini diturunkan di bumi ini adalah sebagai bentuk ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung diri panjenengan ini paham atau tidaknya dengan ujian-ujian yang diberikan Allah itu. Karena semuanya itu adalah kehendak daripada Allah sendiri. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berperan seperti halnya dalam memerankan wayangnya. Makanya di dalam contoh sejarah itu, kenapa Sunan Kalijogo itu membuat wayang? Ya memang manusia itu sebetulnya ya seperti wayang yang diperankan oleh dalangnya. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah wayang itu merasa yang berperan, padahal dalang yang ngomong, padahal dalang yang menggerakkan, padahal dalang yang membuat cerita. Tetapi kenapa manusia ini kebanyakan merasa dirinya menjadi dalangnya? Nah, itu saudara-saudaraku. Perlu saya katakan bahwasanya semuanya itu sudah disetting oleh Allah untuk manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Pemimpinnya siapa? Ya pemimpinnya hawa nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Bukan pemimpin yang halo-halo saudara-saudara, saudari-saudari, katok bedah ngarep guri, itu tidak. Yang dimaksud khalifah atau pemimpin itu adalah mengendalikan nafsumu ini. Tapi kalau panjenengan sudah masuk ke dalam musyahadah, pasti nafsu itu tidak akan bisa menimbulkan fitnah. Untuk itu saudara-saudaraku, segeralah panjenengan ini masuk ke dalam alam musyahadah, masuk ke dalam kerajaannya Allah, tembus ke latifahnya Allah, supaya panjenengan ini tidak selalu difitnah
dan termakan oleh hasutan hawa nafsu. Tingkatkanlah iman jenengan, jangan hanya belajar syariat tarekat sampai mati, tapi belajarlah hakikat menuju makrifat. Agar panjenengan sudah ke alam musyahadah, sudah sampai bertemu dan menyatakan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, mengenai tema tukang fitnah jangan termakan oleh hasutan hawa nafsu. Cukup sekian, dan semoga hal ini menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semuanya, lebih-lebih untuk kehidupan anak cucu kita kelak nanti. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.